DPRD Maluku Tengah soroti proyek revitalisasi sekolah miliaran rupiah yang terbengkalai. Sejumlah proyek pembangunan dan revitalisasi sekolah di Kabupaten Maluku Tengah yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK Fisik tahun 2024 menuai sorotan. Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, menilai proyek-proyek tersebut dikerjakan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Haurisa menyoroti kondisi beberapa sekolah yang proyeknya dinilai bermasalah. Di antaranya SD Negeri 171 Maluku Tengah di Awaya Tananahu, SMP Negeri 38 Maluku Tengah di Tamilau, SMP Negeri 35 Maluku Tengah di Masohi, dan SD Negeri 258 Maluku Tengah di Tamilau. Menurutnya, proyek-proyek tersebut tidak berjalan sesuai harapan akibat perencanaan yang buruk oleh pemerintah. Banyak proyek yang tidak sesuai spesifikasi karena perencanaannya yang amburadul. Contohnya, proyek pembangunan SD Negeri 171 Maluku Tengah di Awaya Tananahu yang menggunakan DAK 2024 dengan nilai miliaran rupiah hingga kini belum rampung. Haurisa mengungkapkan SMP Negeri 38 Maluku Tengah di Tamilo yang menelan anggaran 3,4 miliar rupiah, serta SMP Negeri 35 Maluku Tengah di Masohi yang bernilai jutaan rupiah juga belum menunjukkan kemajuan signifikan. Demikian pula dengan proyek SD Negeri 258 Maluku Tengah di Tamilo yang menelan anggaran ratusan juta rupiah. Hingga triwulan pertama tahun 2025, progres pengerjaan proyek-proyek tersebut masih di bawah 70%. Haurisa menduga selain kelima proyek tersebut masih ada banyak proyek sarana pendidikan lainnya yang mengalami masalah serupa. Ia juga menyoroti kualitas pengerjaan SD Negeri 258 Maluku Tengah yang dinilai buruk dan menyayangkan proyek ini dikerjakan secara asal-asalan oleh pihak kontraktor. Ia menegaskan kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan sarana pendidikan ini harus memberikan pertanggungjawaban. Bahkan ia mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Maluku Tengah untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor dan pejabat di Dinas Pendidikan Maluku Tengah yang bertanggung jawab atas proyek ini. Selain itu, Haurisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk segera mengaudit hasil pekerjaan proyek-proyek pendidikan tersebut dan mengumumkan hasilnya secara transparan kepada publik. Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, khususnya di bidang pendidikan, harus dilakukan secara serius di era pemerintahan Presiden Prabowo. Saya memulai dari pembangunan fasilitas yang menurut saya ini amburadul. Ini menurut saya ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang diberikan amanat dan tanggung jawab untuk membangun sekolah-sekolah melalui dana DAK 2024. Saya mencatat ini ada beberapa sekolah yang memang sebetulnya ini sangat merugikan kepentingan negara, kepentingan pendidikan. SD 171 Malteng di Tananahu, Kecamatan Teluk Putih. Nilainya miliaran rupiah loh. SMP 38 itu nilainya juga 3,4 miliar di Kota Masohi. SMP 35 nilainya ratusan juta rupiah, 829 juta di Tamilou. Dan SD 258 ratusan juta di Tamilou juga. Ini sebetulnya praktek-praktek seperti ini di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini tidak boleh lagi terjadi. Ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Ia menegaskan bahwa negara akan terus dirugikan jika proyek-proyek tersebut tidak dapat dimanfaatkan akibat kegagalan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, ia mendesak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat agar tidak ada lagi proyek bermasalah di masa mendatang.